Banyak orang karena merasa rumah sendiri, banyak orang merasa rumah sendiri, merasa tempat yang paling safety, lupa tuh baca bismillah ketika masuk rumah. Lupa minta pertolongan kepada Allah dalam menjalani aktivitas di dalam rumah, lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, semoga kita sama-sama dirahmati, dimuliakan, dan terus diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pertanyaan pertama, apa tafsir Abdullah bin Abbas terhadap firman Allah surat Ali Imran ayat 79? Siapa yang tahu? Alat, nama antum siapa? Hah? Begadang. Apa? Gadang. Dadan. Ya. Apa tafsirnya? Emang ngomong-ngomong Ali Imran 79 bunyinya kayak apa, Dadan? Iya, terima kasih. Bukan dari awal ya. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Apa penjelasan Ibnu Abbas tentang itu? Jazakallah khair. Orang-orang yang mendidik umat bisigari ilmi qabla kibari. Mereka memulai dengan hal-hal basic, hal-hal dasar kehidupan sehari-hari, tapi itu pondasi. Secara bertahap, bersinambungan, sampai berbicara hal-hal yang besar dan pelik. Ya, coba kita lihat di tas saya ada apa ya. Pan kasih Pan. Ini apa tangan kiri? Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua. Buat akhwat ya, akhwat ada mic. Ya. Akhwat, sebutkan sabda Nabi SAW tentang bagaimana semangatnya atau bagaimana semangatnya seorang muslim atau muslimah dalam mempelajari ilmu agama. Sebutkan redaksi bahasa Indonesianya dan riwayat siapa. Ada yang tahu nggak, akhwat?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah, ada dua kelompok yang selalu tamak dan tidak pernah kenyang, yaitu penuntut ilmu dan penuntut dunia. Hadis riwayat Az-Zahabi. Yang itu bukan Ustaz. Ya. Beri. Hadis riwayat Imam Hakim, tapi nggak apa-apa. Oh, salah ya? Iya, udah. Nggak usah panik, saya kasih. Iya, hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Intinya, pada pertemuan yang lalu kita membahas dua hal yang dimiliki oleh para ulama ketika mereka belajar. Yang pertama, semangat juang yang tinggi, kesungguhan mereka, dan ini telah disabdakan dan diwayuhkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi telah disebutkan oleh salah seorang akhwat kita. Dan yang kedua, bagaimana mereka punya metode, mereka belajar bertahap, dan mereka bangun pondasi, teman-teman. Mereka bangun kuda-kuda. Mereka bangun akar. Karena kalau akar kita nggak kokoh, maka pohon kehidupan kita akan tumbang ketika ada badai-badai ujian. Maka basic harus kuat. Usul harus kuat. Dan pondasi harus kuat. Itu kalau kita mau bertahan. Karena kita belajar, salah satu tujuannya agar kita bertahan dalam kehidupan dunia yang fana ini. Kita bertahan dari fitnah-fitnah dunia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra." Bagaimana Anda bisa sabar dan bertahan sedangkan Anda menghadapi sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Kalau Anda nggak tahu ilmunya, Anda nggak akan bisa bertahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa salah satu materi yang dipelajari oleh para ulama di awal-awal perjalanan ilmiah mereka, di fase awal mereka menuntut ilmu agama adalah masalah adab. Adalah masalah adab. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak, wa kanu yatlubunal adaba qabla al-ilm. Mereka, para ulama klasik kita, mempelajari adab sebelum mereka mempelajari ilmu. Ucapan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak dan termaktub di dalam kitab Ghayatun Nihaya fi Tabaqatil Qurra. Ini menunjukkan bahwa barang siapa yang ingin ngaji, barang siapa yang ingin belajar, barang siapa yang ingin jadi aktivis dakwah, barang siapa yang ingin jadi panitia kajian, barang siapa yang ingin mengelola sebuah media dakwah, maka dia harus belajar adab. Sebagaimana mereka atau dia belajar ilmu-ilmu yang lain. Adab harus dikembangkan. Adab harus dikedepankan dan dinomorsatukan, berjalan paralel dengan materi-materi basic yang lain seperti iman, seperti akidah, seperti ibadah-ibadah wajib sehari-hari yang kita harus lakukan, seperti sholat dan lain-lain. Adab adalah hal yang sangat urgent. Dan kalau basic adabnya tidak kuat, dia nggak akan bertahan. Man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang pondasinya tidak kuat, dia tidak akan sampai pada tujuan. Dan rekan-rekan yang dirahmati jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ketika kita ingin belajar adab, bahwa salah satu buku yang direkomendasi para ulama adalah buku yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, karya Al-Imam Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam Ibnu Jama'ah, salah satu ulama dari madhab Syafi'i, Al-Kinani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke buku beliau, ada baiknya kita kenalan dengan Al-Imam Ibnu Jama'ah. Dan ini penting agar antum yakin ilmu antum diambil dari ulama-ulama besar.
bukan dari sembarang orang. Karena yang antum pelajari adalah buku yang sudah terbukti mencetak generasi, hadirin. Buku yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah merubah adab dan akhlak jutaan orang. Karena buku banyak di pasaran. Buku yang ditulis oleh imam besar kan beda. Yang satu ditulis oleh pakar, yang lain ditulis misalnya saja oleh orang yang tidak punya ilmu yang kokoh. Itu nggak sama. Oleh karena itu sebelum kita baca buku kita, hendaknya kita berkenalan dulu dengan penulisnya. Beliau adalah ulama yang bernama Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jamaah, salah satu ulama madhab Syafi'i. Jadi buku yang akan kita kaji adalah buku yang ditulis oleh salah satu ulama yang madhabnya dipilih oleh mayoritas umat Islam di negeri kita. Satu dari 4 imam madhab besar di dalam Islam. Tentu saja nggak diragukan. Bukan anak kemarin sore nih. Ini ulama yang lahir di tahun 639 dan beliau meninggal di tahun 733. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis buku ini adalah seorang Syekhul Islam. Jadi saking alimnya dinobatkan sebagai Syekhul Islam. Syekhnya Islam. Karena tahu semua. Bukan tahu semua 100% nggak pernah salah, tapi dia menguasai berbagai macam disiplin ilmu di dalam Islam. Dan yang mengatakan dan menobatkan beliau Syekhul Islam bukan saya, tapi Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Jamaah adalah Syekhul Islam. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Al-Imam Dzahabi, penulis kitab Syiar Alamin Nubala, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Al-Imam Dzahabi menceritakan tentang gurunya ini, kata Imam Dzahabi, walahu musyarakatun hasanah fi ulumil Islam ma'adin wa ta'abbud. Guruku Ibnu Jamaah adalah sosok yang punya peran, yang punya andil yang sangat baik dalam berbagai macam ilmu keislaman. Di samping itu agamanya bagus, rajin ibadah, kata beliau. Jadi ilmunya tajam, kuat, dan ibadahnya pun juga kuat. Ini testimoni dari muridnya. Dan cukuplah beliau punya murid dengan nama Al-Imam Dzahabi. Jadi bukan hanya alim, bukan hanya pintar, bukan hanya tahu berbagai macam disiplin ilmu, tapi Al-Imam Ibnu Jamaah juga rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin zikir, rajin sholat, rajin puasa. Beliau ta'abbudnya kuat. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi qadhi di 3 wilayah besar. Beliau berkhutbah dan menjadi hakim, qadhi itu hakim, di Baitul Maqdis, di Damaskus, dan di Mesir setelah Al-Imam Ibnu Daqiqil Id. Dan beliau menjadi qadhi atau hakim syar'i di Mesir selama 25 tahun. Jadi yang buku yang akan kita pelajari ini bukan ulama sembarangan. Beliau jadi hakim syar'i dan berkhutbah di Baitul Maqdis, di Damaskus, di Syam, lalu di Mesir. Jadi orang yang punya
kapasitas sebagai hakim syar'i di 3 wilayah tersebut, itu ilmunya nggak diragukan. Itu alimnya luar biasa. Makanya kata Imam Subki, Al-Imam Subki salah satu ulama dalam madzhab Syafi'i, beliau itu muhadditsun faqih. Beliau pakar hadis dan di waktu yang sama beliau adalah pakar fikih. Dzu aqlin la yaqumu asatinul hukama biman jama'a fi. Dan akalnya tuh cerdasnya luar biasa. Ini jenius. Sosok ini jenius kata Imam Subki. Kejeniusannya itu nggak bisa disaingi oleh para ahli-ahli hikmah yang lain. Walaupun mereka berkumpul jadi satu. Jeniusnya luar biasa. Dan itu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Dikatakan oleh Zahabi. Dikatakan oleh Taqiyuddin Muhammad bin Fahad Al-Makki. Dikatakan oleh As-Safadi. Ulama merekomendasi beliau. Kenapa kita perlu menjelaskan masalah ini? Sekali lagi hadirin, ketika kita hidup di zaman fitnah seperti ini, kita harus memastikan bahwa referensi yang kita pelajari itu referensi yang benar, referensi yang bukan main-main. Ulama papan atas dunia, bukan orang yang baru lahir kemarin sore. Dan ketika antum mengatakan, antum misalnya ngaji buku apa, ngaji Tadhkiratus Sami, saya rasa nggak ada orang yang mensesatkan antum. Apalagi di Indonesia, ini ulama Syafi'i, ini ulama mazhab Syafi'i. Jadi ini penting, mengetahui siapa di balik buku ini penting. Apalagi yang direkomendasi Ibnu Katsir, Adz-Dzahabi, As-Subki. Oh hadirin, recommended bagi orang yang mau belajar, bagi orang yang mau mengkaji. Jadi begitu kita mendengar penjelasan beliau di buku ini, tenang kita, aman. Ini ulama ini bukan hanya LC, ini bukan hanya MA atau dokter. Iya, kalau LC kan belum tentu. Ini Syekhul Islam, ini faqih, ini muhaddits, ini alim. Dan yang merekomendasi bukan guru besar Universitas A, guru besar Universitas B. Yang merekomendasi Adz-Dzahabi. Dan salah satu muridnya Adz-Dzahabi. Dan salah satu yang suka dengan fatwa-fatwa Ibnu Jama'ah adalah Al-Imam Nawawi. Ada orang yang menyampaikan fatwa-fatwa dalam fatwa-fatwanya Ibnu Jama'ah, pandangan-pandangan Ibnu Jama'ah di hadapan Imam Nawawi, fastahsan. Dan Imam Nawawi mengatakan itu pandangan yang bagus, itu fatwa yang bagus. Jadi diakui sama Nawawi rahimahullah. Ini penting, teman-teman. Makanya kan pada saat fitnah di zaman dulu, para ulama punya kaidah sammulana rijalakum, sebutkan referensi kalian biar jelas nih, ini benar apa enggak, valid apa enggak. Karena sekali lagi, kalau kita bicara di dalam dunia ilmu, retorika itu penting, humor segar itu adalah bumbu yang selama tidak berlebihan itu positif, tapi yang terpenting adalah referensi. Agama kita adalah agama referensi, hadirin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 111, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tunjukkan burhan kalian, bukti kalian, data kalian, referensi kalian kalau kalian memang benar. Agama kita adalah agama referensi. Referensinya apa? Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau punya beberapa buku dan salah satunya adalah Tadhkiratus Sami. Dan buku ini direkomendasikan para ulama. Di antara ulama yang merekomendasikan buku ini adalah
Al-Allama Asy-Syaikh Ubaidullahir Rahmani Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Mir'atu Al-Mafati fi Syarh Mishkatil Masabih, kata wayan bagi li talib an yutali'a tadhkiratas sami wal mutakallim. Seyogyanya, sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang yang ingin ngaji, belajar di majelis taklim, dia menelaah buku Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Jadi ini nasihat para ulama. Kalau Anda mau ngaji, kalau Anda bingung nyari kajian apa, itu Anda harus ini. Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Dan yang mengatakan ini ulama besar. Dan buku beliau pun direkomendasi dan disarankan untuk dikaji oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau yang terkenal Hilyatul Talibil Ilm, perhiasan bagi penuntut ilmu. Ini buku cukup terkenal dan sangat terkenal di masa ini. Salah satu buku yang direkomendasi oleh beliau, dan beliau salah satu ulama yang baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu, adalah Tadhkiratus Sami karya Al-Imam Ibnu Jama'ah. Dan sampai detik ini ulama-ulama besar mengkaji buku ini. Di antara yang mengkaji buku ini, di antara ulama-ulama besar yang masih hidup dan masih eksis dalam berdakwah adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau salah satu ulama senior yang berdomisili di Riyadh dan pengisi di Masjid Nabawi, tapi tidak secara rutin. Ketika beliau datang ke Madinah, beliau diberikan kesempatan atau diminta untuk mengisi di Masjid Nabawi. Salah satu buku yang beliau telah kaji sampai khatam adalah Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Jadi safety hadirin, aman. Jadi dari segi penulis, seorang ulama besar, direkomendasi para ulama-ulama besar, dan bukan ulama pada hari ini aja, tapi sekali Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir, As-Subki. Ibnu Katsir penulis kitab tafsir Ibnu Katsir. Adz-Dzahabi penulis Syiar A'lamin Nubala. Lalu buku ini pun direkomendasi para ulama dan mereka kaji. Jadi buku ini masuk ke dalam kurikulum mereka. Aman. Jadi nggak main asal, kira-kira enaknya bahas apa ya? Enggak. Kurikulum tuh penting. Antum belajar tanpa kurikulum bingung. Antum belajar matematik. Hari pertama 1 tambah 1. Hari kedua Pitagoras. Hari ketiga Aljabar. Hari keempat resign. Udah selesai. Udah bingung kan? Karena nggak pakai kurikulum. Ngundurin diri itu. 1 tambah 1 langsung masuk Pitagoras. Langsung masuk Aljabar. Karena nggak pakai kurikulum. Bukan matematikanya yang salah. Anda belajar tanpa kurikulum. Nggak akan sukses. Nggak akan bertahan. Belajar matematik nggak pakai kurikulum nggak akan bertahan. Belajar kimia nggak pakai kurikulum nggak akan bertahan. Wong pakai kurikulum aja nggak bertahan kan gitu. Kimia. Iya. Sebenarnya ini curhat, saya nggak bertahan. Saya nggak bagus kimianya. Ya apalagi nggak pakai kurikulum, berantakan. Antum ke gym nggak pakai kurikulum berantakan, coba. Langsung angkat barbel 70 kilo, putus tuh, putus. Iya, tendon putus, segala macam putus. Semua harus ada kurikulum. Begitu juga, ingin bertahan, ingin husnul khotimah, nggak punya kurikulum, selesai hadirin, habis. Nggak bisa bertahan, nggak ada keistiqomahan. Futur. Semua harus ada kurikulum. Ini ilmiah, ini baru ilmiah. Artinya bukan majelis kita ilmiah, kita hanya copy paste aja. Kita hanya menjelaskan bahwa semua harus pakai kurikulum. Gak boleh hanya ngisi sana, ngisi sini tanpa ada kejelasan. Kalau ingin bertahan di tengah badai fitnah yang luar biasa, fitnah syahwat, fitnah dunia, fitnah syubhat, bukan hanya belajar, tapi kita harus belajar dengan kurikulum. Dan kurikulum siapa? Banyak orang menawarkan kurikulum.
Tentu saja kurikulum para ulama, kurikulum yang sudah terbukti sukses, memperbaiki perangai orang, memperbaiki akhlak orang, memperbaiki adab orang, memperbaiki hubungan orang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu kurikulum tersebut dari banyak buku-buku para ulama adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itulah sekilas tentang buku kita, dan kita akan masuk ke buku tersebut. Kita baca dari awal karena kita ingin coba dengan penuh keterbatasan metode klasik, atau mungkin lebih tepat semi klasik lah. Dan tentu saja nggak sempurna, kita tidak mengklaim kesempurnaan, kita hanya hamba-hamba Allah yang lemah, tapi ingin berusaha merangkak ke arah yang lebih baik. Tafadhol ya Ustadzuna Ustadz Cecep hafizahullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-imamu Badruddin Ibn Jama'at al-Kinani rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi taufiqi. Sampai di sini dulu Ustaz Cecep, jazakallah khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi taufiqi, dan dengannya lah aku diberi taufik untuk menyelesaikan buku ini atau menulis buku ini. Hadirin, saya ingin kita duduk sejenak dengan muqaddimah yang luar biasa, pembukaan yang terbaik. Apa pembukaan terbaik? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini kultur para ulama, kultur budaya para ulama. Ketika menulis buku mereka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasan mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, karena mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memulai setiap surat di dalam Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah memulai Al-Qurannya, Allah memulai surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seluruhnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Dan bukan saat ini kita membahas pembahasan tentang surat At-Taubah. Dan juga ini mengikuti metode Nabi SAW ketika bersurat ke pihak-pihak lain, ke kaisar, ke raja-raja dunia pada saat itu. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antum melihat ya, para ulama sampai memulai buku mereka saja, mereka berusaha ittiba, mengikuti metode Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semangat mengikuti itu besar, semangat untuk mengamalkan apa yang Allah terapkan dan Nabi terapkan itu luar biasa. Makanya kita tahu para ulama klasik terlalu mengatakan, ini istata'ta alla tahuka ra'saka illa bi atharin faf'al. Kalau Anda bisa untuk tidak menggaruk kepala Anda kecuali dengan hadis, pakai hadis ketika garuk kepala. Jadi kalau ada hadisnya, garuk kepala itu pakai 3 jari, terus 3 kali gerakan terus, 1, 2, 3, berhenti, 1, 2, 3, misalnya, itu begitu tuh, lakuin tuh. Atau kalau garuk kepala mulai dari kanan, baru kiri, baru depan, belakang, lakuin tuh kayak gitu. Kalau ada ya, makanya jangan setengah-setengah, atau jangan suka motong-motong kajian, ini bahaya nih. Kalau ada, nggak ada begitu, antum bebas. Antum mau dari belakang dulu, mau depan dulu, gitu loh, mau di random begitu, itu terserah Anda. Tapi itu semangat mereka. Kalau Anda nggak bisa untuk menggaruk kecuali dengan mengikuti akar, lakuin tuh kata para ulama. Itu
Itu semangatnya. Karena semangat berittiba, semangat mengikuti Nabi SAW. Kan Allah katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Ikuti. Ini konsep para ulama. Konsep para ulama lintas mazhab, termasuk ulama-ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Jama'ah. Ini konsep dasar mereka berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nulis surat awal bismillah. Allah mulai surat-surat dalam Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim, ikut bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, hadirin. Alasan yang kedua, mereka memulai buku mereka, karya mereka dengan bismillahirrahmanirrahim karena mereka bertawakal dan isti'anah kepada Allah. Karena mereka benar-benar ketergantungan dengan pertolongan Allah. Jadi dikit-dikit minta tolong sama Allah. Dikit-dikit minta tolong kepada Allah. Karena bismillah adalah simbol permintaan tolong seorang hamba kepada Allah. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, apa makna dari bi dalam basmalah? Ba kasroh bi, bismillahirrahmanirrahim. Ulama mengatakan makna bi adalah ba isti'anah, permintaan tolong kepada Allah. Makna yang kedua kata para ulama, litabarruk, minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain menamakan lil musahabah. Jadi hadirin, dan referensinya ini penjelasan dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi arti bi di sini isti'anah, meminta pertolongan. Jadi ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, aku menyebut atau dengan menyebut nama Allah, itu kan terjemahan simpelnya ya. Tapi makna dalamnya, kalau kita mengucap atau kalau Ibnu Jama'ah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum beliau menulis buku ini, maka artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dalam penulisan bukuku dengan menyebut namanya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu. Jadi aku meminta pertolongan kepada Allah. Aku minta berkah kepada Allah dalam penulisan buku ini. Dengan menyebut namanya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Antum keluar rumah, antum baca bismillah. Artinya apa? Maknanya apa? Antum hayati itu. Berarti maknanya aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya dengan menyebut namanya dalam perjalananku ini, dalam aktivitasku di luar rumah ini. Kan kita keluar. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Ini isti'anah. Antum makan bismillah, itu artinya aku minta tolong. Saya minta tolong kepada Engkau ya Allah. Saat saya makan biar dilancarkan, biar nggak ada masalah, dan semoga makan ini jadi berkah dalam kehidupan saya. Itu artinya itu. Dan ini sunnah. Nabi SAW bersabda dalam hadis
yang dikeluarkan Ibnu Hibban, dihasankan oleh Ibnu Salah, dan Syekh bin Baz mengatakan hasan li ghairihi, kullu amrin dhi balin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap hal positif, setiap kegiatan positif yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari keberkahan. Gak berkah, kata Nabi SAW. Gak berkah. Setiap kegiatan yang positif, kalau nggak dimulai dengan bismillah, nggak berkah, kata Nabi SAW. Hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama seperti tadi Ibnu Salah dan Ibnu Baz rahimahumullahu ta'ala. Udah masuk Isya ya? Udah. Udah. Iya, hadirin yang dirahmati Allah, kita jeda sejenak untuk mengerjakan salat Isya berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan tentang poin ini, penting sekali. Dan banyak kita yang lupa tentang basic ini. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, basmalah yang dijadikan pembukaan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah menunjukkan kepada kita bahwa prinsip para ulama kita di dunia ilmu adalah tawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini atmosfer dunia ilmu, hadirin. Kalau antum ingin masuk ke dunia ilmu, ingin datang dan aktif di kajian, ini prinsip yang harus antum miliki. Jangan bosan-bosan bertawakal kepada Allah. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terlihat dari berbagai macam tindak tanduk para ulama. Terlihat dari sikap-sikap mereka. Di antaranya ini, mereka memulai buku-buku mereka dengan bismillah. Dan bismillah artinya meminta pertolongan kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun mereka cerdas-cerdas, Al-Imam Ibnu Jama'ah di usia muda itu sudah jadi hakim syar'i. Tapi beliau tidak mengandalkan kecerdasan beliau ketika menulis buku ini. Yang beliau andalkan adalah kekuatan Allah. Yang beliau andalkan adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara potret para ulama tentang masalah ini, bagaimana mereka menamai buku-buku mereka. Banyak para ulama menamai buku-buku mereka berdasarkan prinsip ini. Prinsip tawakal, prinsip isti'anah. Dan banyak contoh masalah ini. Contohnya Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Rajab ketika mensyarah Sahih Bukhari. Judul apa yang beliau berikan ya untuk buku beliau? Fathul Bari. Fathul Bari. Apa arti Fathul Bari? Fat itu pembuka. Al-Bari salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu judul buku, itu ada filosofinya. Artinya, saya tidak akan bisa menulis syarah Bukhari kecuali dibuka oleh Al-Bari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dari judul buku aja sudah melambangkan ketawakalan seseorang. Dari judul buku saja sudah melambangkan ketergantungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syaukani punya buku tafsir, judulnya apa? Fathul Qadir. Al-Qadir adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau ingin mengatakan, saya nggak akan bisa menulis buku tafsir seperti ini kecuali dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Secerdas apapun mereka nggak bisa. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan petunjuk Allah Jalla wa ala. Di antara mereka ada yang istikharah sebelum mencantumkan hadis, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Sebelum mencantumkan hadis istikharah, sebelum menyantumkan hadis istikharah, sebelum menyantumkan hadis istikharah.
Jadi antum bayangkan untuk satu buku saja ribuan kali beliau istikharah. Dia mau ngapain sih? Mau ke Singapura? Enggak, nyantumkan hadis, jelas-jelas syar'i, jelas-jelas sebuah ibadah. Tapi khawatir kalau saya mengandalkan kecerdasan saya, jangan-jangan salah menyantumkan, babnya sama hadisnya nggak nyambung, atau mungkin hadisnya bermasalah, hadisnya beliau pikir sahih jadi lemah. Al-Imam Bukhari hadirin yang dirahmati oleh Allah, ulama yang cerdasnya begitu luar biasa, alimnya begitu luar biasa, kemampuan hafalannya begitu luar biasa, tapi begitu mencantumkan hadis istikharah, 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 istikharah. Istikharah artinya meminta pandangan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istikharah artinya meminta advice dari Allah Jalla wa ala. Itu orang cerdas. Yang cerdasnya ribuan kali daripada kita. Istikharah setiap menyantumkan hadis. Ribuan kali istikharah hanya untuk satu buku. Antum, saya, dalam hidup ini berapa kali istikharah? Coba, paling sekali. Pas mau merit, mau kawin, iya. Dan gitu kawinnya cuma sekali. Udah, sekali seumur hidup. Subhanallah. Makanya kurang berkah hidup kita dibanding para ulama. Para ulama setiap Al-Imam Muzani, Al-Muzani rahimahullah, murid dari Al-Imam Syafi'i, setiap memasukkan sebuah bab istikharah. Makanya berkah. Berkah. Itu adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bicara dunia ilmu, bicara ketergantungan sama Allah, bukan ketergantungan dengan makhluk. Bukan ketergantungan dengan manusia. Bukan ketergantungan dengan dunia, ilmu itu adalah ketergantungan kepada Allah. Contoh yang lain ketika mereka lupa hadirin. Ketika mereka lupa. Sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Al-Qari dalam kitab Tabaqatul Hanafiyah. Al-Imam Abu Hanifah, kalau ada masalah, idza ushkilat alaihi mas'alatun, jika beliau berhadapan dengan masalah, lalu beliau lupa, atau beliau bingung, apa ya jawabannya ya? Mana yang rojih? Apa kata beliau? Beliau bicara di hadapan murid-muridnya, ini pasti gara-gara dosa yang pernah saya perbuat. Saya perbuat. Bukan antum perbuat, bukan saya perbuat. Imam Abu Hanifah bicara di hadapan para murid-muridnya. Ini gara-gara dosa. Yang bikin saya lupa nih, ini dosa nih. Tapi bukan nyalain murid-muridnya, kayaknya saya yang berdosa. Lalu beliau istighfar, dalam riwayat beliau salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau salat. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan Nabi itu idza hazabal amru faza ila shalah. Nabi itu kalau ada masalah, salat 2 rakaat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Salat. Karena tergantung sama Allah. Karena mereka paham benar firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Makanya ketika mereka berharap buku mereka seperti Sahih Bukhari, seperti Mukhtasar Al-Muzani, beliau berharap buku-buku mereka ditolong oleh Allah, salat tuh. Salat. Kita lupa salat. Kita jarang minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah. Ini dunia ilmu hadirin. Dunia ilmu demikian. Dan ini bukan Imam Abu Hanifah saja, diriwayatkan Syekhul Islam melakukan hal demikian juga. Begitu ada masalah, lupa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, ketika mereka menghadapi khilaf para ulama. Ketika mereka mengalami atau menghadapi masalah-masalah khilaf. Pada hari ini, salah satu pertanyaan yang sering ditanya di majelis-majelis kepada para ustadz adalah bagaimana menyikapi khilaf, bagaimana menyikapi perbedaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana sikap para ulama kita menghadapi khilaf. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim dalam kitabnya Wasiyatus Sughra, dijelaskan oleh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim wa Ta'allim. Para ulama kita ketika menghadapi khilaf,
Antum misalnya menghadapi Ustadz A bilang haram, Ustadz B ngomong mubah, Ustadz C sunnah, Ustadz D wajib, apa yang antum lakukan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kata Syekhul Islam Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, yang pertama kali berdoa kepada Allah. Dan di antara doanya yang beliau sebutkan dalam kitab Wasiyatus Sughra adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk dalam masalah yang diperselisihkan oleh manusia di hadapanku. Berilah petunjuk dengan hak. Sesungguhnya engkau menunjukkan orang yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Subhanallah. Langkah pertama ketika ada khilaf, doa kepada Allah. Bukan cek dalil, bukan analisa, bukan research, bukan memainkan kemampuan usul fikih kita dalam bab tarjih atau bab ta'arud bainal adillah. Itu bab yang ada dalam ilmu usul fikih. Mungkin yang belum belajar ilmu usul fikih belum pernah mendengar istilah tersebut. Itu bab-bab untuk menentukan mana yang rajih kalau ada khilaf. Yang pertama kali doa, minta, ya Allah berikanlah aku petunjuk dalam masalah yang diperselisihkan oleh ustadz-ustadz ini. Misalnya kalau antum orang awam, tolong kasih petunjuk, doa dulu. Doa. Ini ada yang bilang haram, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang bid'ah. Yang mana yang benar? Doa kepada Allah. Minta dulu sama Allah. Jangan andalkan otak kita dulu, andalkan kekuatan Allah. Ada sebuah penjelasan menarik yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, salah satu ulama mazhab Hanafiyah. Kata beliau, hasilnya pasti beda antara orang ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi masalah ilmiah yang khilaf misalnya, lalu dia berdoa dengan orang yang langsung meneliti atau mengandalkan akalnya. Kata Imam Az-Zarnuji, yang pertama, dia berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia minta tolong sama Allah. Ihdini lima ikhtulifa fihi bil haqqi min indi. Dia minta pertolongan kepada Allah. Jadi ketika menghadapi khilaf, dia minta bantuan kepada Sang Khalik. Adapun orang yang ketika menghadapi masalah khilaf, lalu dia langsung, sekali lagi, langsung berusaha mengkomparasikan dalil, langsung berusaha meninjau kekuatan dalilnya, dan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kata Imam Zarnuji, dia berusaha menyelesaikan masalah di hadapannya dengan meminta bantuan kepada makhluk. Karena akal seseorang adalah makhluk. Kemampuan analisa seseorang adalah makhluk. Kira-kira, kata beliau, sama apa enggak antara orang yang meminta pertolongan kepada Sang Khalik dengan orang yang meminta pertolongan kepada makhluk? Beda. Dalam tuh hadirin, dalam. Karena akal itu makhluk, semua sepakat akal itu makhluk. Dan ini terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ada masalah, langsung daya analisa. Ada masalah, langsung yang pertama kali katakan, ingat pengalaman. Bermain logika. Berarti Anda berusaha memecahkan masalah Anda dengan makhluk. Ya beda lah. Dengan orang begitu ada masalah istikharah. Ada masalah doa. Ada masalah sholat 2 rakaat. Beda hadirin.
Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Idza hazabal amru. Nabi kalau ada masalah, shalat rakaatain. Beliau salat 2 rakaat. Karena beliau tidak mau meminta bantuan kepada makhluk sebelum minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin sama antara orang yang meminta bantuan kepada Sang Khalik dengan orang yang meminta bantuan kepada makhluk. Pasti beda. Beda. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum," minta kepadaku, aku kabulkan tuh. Surat Ghafir ayat 60. Aku kabulkan, minta bantuan kepadaku, minta doa, minta pertolongan kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hamba-hambaku tanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang meminta kepada diriku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Lihat bagaimana para ulama kita. Dan ini sekali lagi, ini kekuatannya dunia ilmu hadirin. Ini yang membedakan ahli ilmu dengan orang awam. Ini yang membedakan orang yang benar-benar meresapi ilmunya dengan orang yang hanya sekedar datang ke kajian. Orang yang benar-benar dalam ilmunya, dikit-dikit minta kepada Allah, dikit-dikit minta kepada Allah, dikit-dikit minta kepada Allah. Dalam masalah khilaf doa. Dalam masalah khilaf doa, baru mentarjih, baru berusaha menyelesaikan dengan ilmu usul fikihnya. Tapi yang pertama doa kepada Allah. Itu para ulama kita. Bukan langsung bicara tarjih, langsung bicara mana yang paling kuat, mana hadis yang lemah dan mana hadis dhaif. Semua itu kan akal. Dan akal makhluk. Dan makhluk lemah. Makhluk gak pernah menang sama Sang Khalik. Terapkan dalam kehidupan kesehari-hari. Ada apa-apa istikharah. Ada apa-apa zikir kepada Allah. Ada apa-apa doa kepada Allah. Makanya orang-orang beriman Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir, ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Kapan? Ketika berdiri. Ketika duduk, ketika berbaring. Kenapa Allah sebutkan ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring? Ulama mengatakan karena secara umum kondisi manusia kalau nggak berdiri, duduk, berbaring. Ketika Anda berdiri, ketika Anda duduk, ketika Anda berbaring, ingat tuh sama Allah. Cara ingatnya gimana? Itu ada kalau nggak zikir, doa, istikharah, minta petunjuk, kan ingat tuh. Atau paling nggak baca bismillah deh. Kullu amrin dzibalin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap amalan atau aktivitas yang positif nggak dimulai dengan bismillah, terputus dari keberkahan. Baca bismillah. Ini kita kepedean. Sedangkan para ulama dikit-dikit bismillah. Tulis buku bismillah. Padahal kita ini lemah. Kita butuh pertolongan Allah. Padahal Allah janjikan kepada kita, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri dalam surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupin tuh. Allah cukupin. Allah bantu. Innallaha balighu amri. Allah akan wujudkan keinginannya. Kok males? Ini prinsip yang luar biasa hadirin. Untuk kita semua termasuk yang berbicara. Dikit-dikit doa, dikit-dikit zikir. Baca bismillah. Hadirin, kita keluar rumah kan kita diajarin bismillah tuh. Kenapa? Karena banyak hal di luar rumah yang tidak bisa kita hadapi dengan kemampuan kita. Gak bisa. Kita butuh pertolongan Allah. Sejago-jago antum bawa mobil, antum mungkin rajanya Sentul deh. Rajanya Sentul. Tapi pertanyaan saya, bisakah antum mengontrol kondisi supir atau driver mobil di belakang antum?
Nggak bisa kan. Begitu dia rem mendadak, karena antum jago, latihan setiap akhir pekan di Sentul, antum bisa ngerem tepat pada waktunya. Begitu ngerem sih, aman, apa yang terjadi? Dihabisin dari belakang. Bisa terjadi, antum nggak bisa. Antumnya fokus, yang belakang main handphone. Iya kan, main handphone. Makanya nabrak. Siapa yang bisa ngatur yang di belakang? Antum safety bawa mobil, tapi siapa yang bisa mengontrol orang yang nyebrang jalan? Antum patuh lalu lintas, bawa kecepatan standar. Yang nyebrang sambil main gadget, dia ngeli nggak lihat antum. Tiba-tiba antum antum melaju dengan kecepatan 60 km per jam, dia melintas bukan di zebra cross, apalagi jembatan penyeberangan, dia ngelintas langsung dan pas di mobil antum tabrak. Yang salah siapa? Yang trauma siapa? Yang depresi siapa? Hadirin, gak bisa kita ngandalankan kemampuan kita. Makanya bismillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Kan kita tahu, orang di luar sana mengatakan salah satu sebab musibah, orang yang baik di tempat yang salah. Siapa yang bisa menuntun kita kalau begitu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita baik nih, tapi tempat yang salah. Habis. Jadi jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Banyak orang mau masuk rumah, lupa baca bismillah. Lupa baca doa masuk rumah. Lupa baca doa masuk rumah. Ayo coba, doa masuk rumah apa? Yang belakang. Kayaknya udah lama gak pulang nih yang belakang. Iya, jadi lupa. Lama gak pulang jadi gak diamalin. Dulu apal sih Pak Ustadz, tapi terakhir pulang tuh 3 tahun lalu. Jadi lupa. Kan tadi udah dibilang, doa masuk rumah tuh bismillah. Bismillah. Oh, simpel Ustadz. Iya. Makanya pulang. Banyak orang karena merasa rumah sendiri. Banyak orang merasa rumah sendiri, merasa tempat yang paling safety, lupa tuh baca bismillah ketika masuk rumah. Lupa minta pertolongan kepada Allah dalam menjalani aktivitas di dalam rumah, lupa. Padahal masalah di dalam rumah seringkali lebih besar daripada di luar rumah. Kita ambil contoh, kita tanya para akhwat ibu-ibu di belakang, pernah nangis nggak dalam hidup? Ini masih sesi materi, belum sesi curhat. Tenang. Coba jawab dengan jujur pertanyaan saya yang kedua ini. Kalau kita ingat-ingat lagi, saat kita nangis disebabkan sebuah masalah, sebuah tekanan, sebuah pressure. Selama kita hidup, ibu-ibu di belakang, lebih sering nangis di luar rumah atau di dalam rumah? Tuh, antum ingat denger tuh. Berarti masalah lebih banyak mana? Di dalam rumah apa di luar rumah? Dalam. Iya. Mayoritas ibu-ibu lebih banyak nangis di dalam rumah. Iya. Itu berarti masalah dalam rumah itu enggak mudah. Banyak kasus perceraian tuh masalah dalam rumah, bukan di luar rumah. Dalam. Kan berantemnya di dalam rumah. Antum kalau berantem sama istri di dalam kamar antum atau kamar tetangga? Kan dalam kamar. Gak mungkin, gue pinjam rumah lu dong, gue mau berantem nih. Gak ada.
Orang tidak tolong di dalam. Apa penyebabnya? Lupa minta pertolongan sama Allah. Lupa tuh, kepedean, merasa pintar, merasa bisa mengontrol semuanya. Merasa yang saya hadapi bukan mafia, bukan preman, yang saya hadapi istri saya sendiri, yang saya hadapi suami saya sendiri, atau yang saya hadapi anak-anak. Dia lupa bahwa istri atau pasangan itu fitnah. Yang butuh pertolongan Allah dalam menghadapi mereka itu semua. Dan itu yang dimiliki para ulama. Para ulama kenapa hidupnya berkah? Itu tadi, minta pertolongan kepada Allah. Mereka hidupnya ketergantungan dengan Rabbul Alamin, bukan dengan makhluk. Kita, sebagian kita yang lebih tepat, mungkin termasuk saya sendiri, itu masih harus belajar lagi untuk bisa menyikapi hal itu dengan hanya bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita benar-benar bisa, fahuwa hasbuh tuh. Kalau hati kita benar-benar tergantung sama Allah, itu api yang panas bisa jadi dingin. Kok bisa jadi dingin? Iya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar hanya tergantung kepada Allah. Sampai ketika malaikat menawarkan pertolongan dan bantuan, apa kata Nabi Ibrahim? Amma anta fala. Adapun engkau wahai malaikat, saya nggak punya urusan dengan kamu. Saya hanya tawakal kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah saya bergantung kepada Allah dan dia sebaik-baik tempat bergantung. Langsung Allah turunkan, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah dingin dan nyaman. Bardan wasalaman, dingin dan nyaman. Bukan hanya dingin. Kalau dingin bisa mati beku. Dingin dan nyaman. Dalam riwayat itu baju semua kebakar. Hanya jasad Nabi Ibrahim yang nyaman di sana. Tawakal sama Allah. Kenapa kita nggak yakin? Malakum la tarjuna min Allah. Kenapa Anda nggak berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu hadirin sekalian, ketika kita melihat bagaimana para ulama mulai buku mereka dengan bismillah, lalu Al-Imam Ibnu Jamah mengatakan bihi taufiki, dan hanya dengannya, lihat bihi taufiki, hanya Allah yang bisa kasih taufik kepada diriku. Ini kan dalam ilmu balaghah, takdim mahaku ta'khir bihi taufiki. Jar majrurnya di depan. Artinya hanya Allah tuh yang bisa kasih taufik kepada saya sehingga buku ini jadi. Akhirnya bayangkan beliau menulis ini di masa abad ke-7 dan awal abad ke-8, sekarang di 1439 kita nikmatin buku beliau. Atau bayangin pahalanya kayak apa? Pahala buat beliau. Karena diberkahi. Kenapa berkah? Itu kan bismillah kan berkah. Bismillah kan minta pertolongan, minta keberkahan, berkah. Sampai sekarang eksis buku ini. Padahal zaman dulu nggak ada royalti, nggak ada penerbit, nggak ada yang ngejagain. Sampai hari ini kita nikmatin. Dan itu pahala buat beliau. Dan sekali lagi, ini bukan karena pribadi beliau, tapi karena kunci yang beliau gunakan, dan kunci itu ada di depan kita. Kunci itu tawakal, kunci itu meminta pertolongan, dan Allah sudah ajarkan kepada kita tiap hari. Allah wajibkan kita baca 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kenapa sih Allah masukkan konsep ini ke surat Al-Fatihah? Lalu Allah melalui lisan nabinya mengatakan la salata biman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Pastikan ada sesuatu hadirin. Pastikan ada pesan. Pastikan ada message dari sini. Kenapa konsep ini disuruh
untuk dibaca berulang-ulang kali, minimal 17 kali. Itu kalau kita nggak sholat sunnah. Tapi antum yang sholat sunnah, sholat duhanya berapa rakaat, tahajudnya luar biasa, lalu rawatibnya bisa puluhan kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Al-Imam Tabari dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan kenapa konsep ini memiliki dua penggalan, karena yang pertama tujuan kita beribadah. Iyyaka na'budu itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi iyyaka na'budu itu tujuan hidup kita. Lalu penggalan kedua wa iyyaka nasta'in itu jalannya. Artinya Anda tidak akan bisa beribadah kepada Allah, Anda tidak akan bisa husnul khatimah kecuali Allah tolong Anda. Dan Allah tidak akan tolong Anda dengan maksimal kecuali Anda meminta dan meminta pertolongan kepadanya. Dan itulah makna wa iyyaka nasta'in. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan biidznillah ta'ala. Dan sekali lagi saya pribadi lebih memilih kita santai dalam menjelaskan kata demi kata yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jama'ah. Kan ini kajian rutin dan tidak terburu oleh waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan atau ada koreksi dari apa yang saya sampaikan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada yang bertanya, tadi disebutkan sebuah athar, man istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al. Apabila Anda bisa untuk tidak menggaruk kepala Anda kecuali dengan athar, kecuali dengan hadis, maka lakukanlah. Ucapan siapakah dan apa referensinya? Itu ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Itu bukan hadis, itu ucapan ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, dan antum bisa cek di kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sholat 2 rakaat yang kalau ada masalah itu kemudian diniatkan sholat apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Doakan istiqomah ya Ustaz. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa itu sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak saja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan masalah kita. Jadi kita niatkan dan kita minta agar Allah membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Wallahu ta'ala misal. Dan tidak disebutkan sholat secara spesifik sebagaimana beberapa riwayat tentang masalah ini, seperti ada riwayat dari Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Intinya sholat mutlak dan kita niatkan agar Allah membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Saya sudah menadhur seorang akhwat, namun tidak sesuai dengan apa yang saya pikir, tidak sesuai dengan apa yang saya pikir seperti wajah, namun agamanya insya Allah bagus. Saya sudah istikharah namun masih ragu, mohon nasihatnya Ustadz. Syukran Ustadz. Alamat email. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama fikih menyatakan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi di Masjid Nabawi. Beliau pakar fikih di kota Nabi pada saat ini. Beliau mengatakan secara global memilih pasangan itu kriterianya 2. Yang pertama agamanya baik, dan yang kedua kita suka secara personal. Kita suka secara personal. Dan
salah satu yang dimaksud dengan personal itu wajah, fisik, gitu. Jadi fisiknya hendaknya kita suka, gitu loh. Kalau nggak suka, ke depan berat dan banyak yang divorce dalam masalah ini. Oh, berarti fisik diperhitungkan. Iya, makanya kan ada syariat nazar. Syariat nazar dalam beberapa hadis-hadisnya itu secara tegas menjelaskan kepada kita bahwa fisik diperhitungkan. Fisik diperhitungkan, baik laki-laki ke wanita atau wanita ke laki-laki. Karena fitrah laki-laki suka dengan fisik wanita, sebagaimana fitrah wanita suka dengan fisik laki-laki. Yang jadi masalah banyak pihak itu melupakan faktor ini. Padahal sahabat saja itu punya perhatian tentang masalah ini. Tapi sebagian karena mungkin ketidaktahuan itu tidak menggubris, akhirnya ada kendala ketika mereka menikah. Maka perhatikan masalah fisik. Terus saya sudah istikharah, tapi masih ragu, mohon nasihatnya. Jadi gini hadirin, kaidah, ada sebuah teori dalam ilmu usul fikih itu menyatakan asy-syai' atau al-amru la yantakil min hukmin ila akhar illa bidalilin qati' au ghalabatil dhann. Sesuatu itu tidak boleh kita rubah hukumnya, tidak boleh kita rubah statusnya, kecuali kita punya dalil yang kuat, yang qati'. Qati' itu kualitasnya 100%, qati'. Atau kalau kita nggak punya dalil atau bukti yang 100% seperti itu, paling tidak ghalabatil dhann. Ghalabatil dhann itu dugaan kuat. Ada bukti atau ada feel, ada perasaan, nggak 100%, tapi 90%, tapi 85%, tapi 70%. Maka silakan dirubah. Kalau nggak, jangan dirubah. 50-50 itu tidak boleh menjadi penyebab kita merubah sebuah kondisi. Kondisi itu kita rubah dengan dua syarat. Yang pertama, dalilnya qati' alias 100% atau dhon ghalib atau ghalabatil dhon. Nggak sampai 100% tapi di atas 50%. Itu baru kita boleh rubah. Baru boleh kita rubah. Dan ini kaidah kehidupan loh. Kalau dalilnya nggak sampai ke sana, maka dalam ilmu usul fikih itu dinamakan istishab, baqa'u makana ala makana alaih. Sesuatu itu dikembalikan ke status awalnya. Sesuatu itu dikembalikan ke hukum asalnya, nggak boleh dirubah. Dan lagi-lagi ini kaidah kehidupan, bukan hanya kaidah untuk memainkan dalil. Sebagai contoh masalah pernikahan. Penanya ini, jazahullah khairan, status dan hukumnya apa? Status dan hukumnya apa? Sudah menikah atau jomblo? Sepakat jomblo? Jadi sekali lagi, status penanya ini, dia nanya ini kan, antum dengar pertanyaan. Statusnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya jomblo atau belum menikah, belum married. Maka kalau kita mau merubah statusnya ke pernikahan, dia harus punya bukti atau dalil yang kuat, yang 100% atau dhon yang ghalib atau perasaan yang kuat, yang 80%, 70% atau 90%, baru silakan maju ke akhwat tersebut. Tapi kalau tetap 50-50, al-yakin la yazulu bisyak. Kondisi yang meyakinkan tidak boleh dirubah atau dihilangkan karena 50-50.
Jadi jangan melangkah kalau 50-50. Jangan melangkah. Tetap istiqomah jadi iya, sampai ada akhwat yang benar-benar antum suka, ya nggak apa-apa. Yang penting bertakwa. Ya. Dan sekali lagi paham kaidahnya. Saya ingin antum apa ya? Nanti kita akan bahas ya. Yang Nabi itu puji sekali seseorang yang setiap melangkah itu selalu bermain kaidah. Bukan hanya cuman ikut sana, ikut sini. Itu bermain kaidah. Mundobit. Jadi bermain kaidah. Ilmiah gitu loh. Jadi kalau dia maju ilmiah, dia mundur ilmiah. Dia ke kanan ilmiah, dia ke kiri ilmiah. Kalau antum mau berpikir ilmiah seperti itu, antum harus tahu kaidah. Dan kaidahnya gampang insya Allah. Sesuatu yang sudah baku, itu jangan diotak-atik. Sampai antum punya bukti, hal lain itu lebih kuat lagi, dan bukti antum 100% atau dugaan kuat. Dugaan kuat. Dan ini kaidah kehidupan sekali lagi. Contoh misalnya, kita kembangkan sedikit ya. Antum punya sekolah, terus ada yang menawarkan kurikulum. Sedangkan antum udah punya kurikulum, dan kurikulum antum sudah terbukti. Murid-murid antum keterima di PTN sana, PTN sini. Nah begitu ada orang yang presentasi kurikulum baru, antum jangan cepat-cepat main rubah. Karena antum udah punya baku. Sampai ada bukti kuat, bukti 100%, atau indikator kuat bahwa kurikulum yang ditawarkan itu lebih bagus daripada kurikulum antum. Harus ada buktinya, bukan hanya retorika. Karena kalau main ganti sana, ganti sini, berantakan orang. Habis. Gitu. Makanya kan di dunia olahraga tuh ada istilah apa? Don't change the winning team. Itu kan don't change the winning team tuh itu. Antum sudah punya tim juara, jangan diotak-atik lagi. Jangan diotak-atik. Itu udah jelas juara tuh. Antum bayangkan, Islam udah bahas teori ini 15 abad yang lalu. Al-istishab, baqa'u makana ala makana alaih. Jadi jangan merubah sesuatu yang baku sampai kita bisa buktikan situasi yang lain itu lebih bagus. Antum kebanjiran, pengen pindah rumah, jangan main asal pindah rumah. Sampai anu pastikan dengan bukti yang 100% valid atau dugaan kuat bahwa lokasi yang akan antum tinggali atau yang antum pilih untuk jadi tempat tinggal antum berikutnya lebih bagus, lebih aman dari banjir daripada yang sekarang. Sampai itu nggak ada bukti, jangan mau pindah. Itu kaidah yang bagus sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sebelum berangkat kajian saya berdoa, bahkan saya masuk masjid juga tadi saya baca doa. Tapi ternyata Allah tetap menegur saya dengan kehilangan tas beserta isinya. Dan karena panik saya langsung lapor ke panitia, bukan lapor ke Allah. Apakah saya berdosa dengan langsung minta tolong panitia, dan apakah cukup tobat saya dengan hanya beristighfar? Ya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaan beliau. Dan pertanyaan ini yang pertama hadirin, pertanyaan beliau ini bukti ada iman dalam diri beliau. Orang yang nggak punya iman nggak mungkin tanya seperti ini. Orang yang nggak takut sama Allah nggak mungkin tanya seperti ini. Jadi bersyukurlah kepada Allah kalau kita punya perasaan seperti ini dan kita memberanikan diri untuk bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang mentality seperti ini tuh susah banget, nggak mudah. Dan yang berbicara pada malam hari ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi karena ilmu ini adalah amanat, maka kita harus bahas dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ini setengah mati, makanya Nabi Ibrahim jadi Khalilullah. Enggak, antum bayangkan, antum mau dilemparkan ke kobaran api, terus malaikat nih, malaikat bukan ustadz. Malaikat nawarin bantuan, enggak, saya enggak mau sama Anda. Bisa enggak begitu? Susah loh.
Subhanallah. Oleh karena itu butuh latihan. Butuh latihan, butuh latihan, dan butuh latihan. Begitu miss, coba lagi. Begitu miss, coba lagi. Dan proses itu yang akan membuat kita istiqomah. Jadi tadi adalah miss, tapi bukan kiamat. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa. Insya Allah, dan mungkin yang bertanya belum tahu ilmunya kan, karena kehilangannya dari konteks pertanyaannya kayaknya sebelum kajian nih. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini pelajaran bagi kita dan harus latihan, dan latihan. Semua ini harus melalui proses yang panjang. Semua bidang sepakat, no shortcut proses. Nggak ada shortcut jalan pintas menuju kesuksesan. Nggak ada jalan pintas sehingga kita dengan mudah memiliki konsep yang selalu tergantung sama Rabbul Alamin. Itu harus dilatih. Dan harus belajar lagi. Terus hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya ingatkan bahwa dalam Islam tidak ada istilah uang dibawa kabur orang atau tas beserta isinya dibawa kabur orang, nggak ada. Karena harta akan dikembalikan, pasti dikembalikan, nggak ada keraguan dalam masalah ini. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Kalau nggak dengan sukarela yang ngambil atau dipaksa nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Udah aman, udah enak deh. Dan kita lebih butuh dibalikin di akhirat. Karena kalau yang ngambil tas kita balikan di dunia sini, mungkin yang ngambil masih ada di areal ini dan ikut pengajian, akhirnya takut kepada Allah, dia balikan, kan dibalikan cuma tas sama isinya doang. Kalau dia balikan di akhirat, dia balikan dengan pahalanya. Subhanallah, dibalikan dengan pahalanya. Antum lebih milih mana, tas atau pahala? Ya dua-duanya. Tapi kalau harus milih, kalau nggak bisa dua-duanya, ya pahala lah, pahala. Kita lebih butuh pahala daripada tas nanti. Jadi untung deh, itu untung. Itu untung luar biasa. Jadi kalau dia nggak balikin nih, nggak balikin sama sekali, memang ribet sih. Apalagi kalau semua surat ada kartu, semua ada di sana. Harus buat KTP lagi, harus buat SIM lagi, harus segala macam, capek. Harus blokir ke bank atau lain sebagainya. Tapi ingat, dia akan bayar di akhirat. Dan bayarannya mahal. Pahalanya tuh ditransfer. Pahalanya ditransfer. Jadi bersyukur. Jadi hikmahnya tuh lebih enak dibayar sana. Jadi kalau dia balikin saya tolak aja, ya diterima gitu loh. Kalau dia balikin diterima, jadi tolak. Insya Allah, tapi dengan kita ridho kita dapat pahalanya. Kita dapat pahala. Dan ingat konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya udah. Orang yang galau ketika barangnya hilang itu karena dia merasa sok punya. Padahal bukan punya dia tuh. Wong innalillah. Jangankan tas, nyawa punya Allah. Makanya itu yang kita baca. Jadi kalau orang merasa nggak punya enak gitu loh. Kehilangan yang 10 kali lebih mahal daripada tas enak. Misalnya ada Lamborghini yang dirampok orang di sebuah rumah mewah. Lamborghini dirampok oleh kawanan perampok di rumah mewah. Di dalam rumah itu ada bosnya atau majikan, ada si bibi. Saya ingin tanya, si bibi depresi nggak? Ah, bibi depresi nggak? Kenapa bibi nggak depresi? Kan bukan punya bibi. Tenang aja dia. Ya ditanya sama wartawan, ya udah takdir pak, enak ngomongnya. Udah takdir. Yang galau kan bosnya, udah gitu belum lunas pula, stres tuh.
Karena merasa punya. Pengen sampai Lamborghini hilang, bibi nggak stres. Tensi darah nggak naik. Tenang dia. Dia bisa mulai, udah takdir. Kenapa? Karena nggak merasa punya. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya itu bukan hanya diucapkan, dihayati. Diucapkan jago. Burung kakak tuh juga bisa kalau cuma ngucapin. Tapi yang susah itu penghayatan. Yang susah itu penghayatan. Makanya ini bahan introspeksi buat kita semua, buat penanya, buat saya pribadi dan kita semua. Ketika kita baca doa, udah dihayati atau belum? Karena Nabi SAW kan bersabda, Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak akan terima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan nggak fokus, nggak terima udah. Walaupun fasih. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan inti ijabah itu hati. Kalau hati kita benar-benar fokus, hati kita benar-benar khusyuk, benar-benar tergantung sama Allah, Allah SWT akan bantu kita. Ini yang mungkin perlu kita camkan. Jadi perbanyak istighfar saja, dan ini justru positif bukan negatif, karena ini menunjukkan kita punya iman kepada Allah SWT, dan insya Allah kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik, karena sekali lagi barang siapa yang mengatakan atau barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan ganti dan Allah akan berikan yang terbaik buat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap melakukan istikharah harus salat dulu? Bolehkah langsung baca doa istikharah? Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Jawabannya diperbolehkan, karena inti istikharah adalah doanya. Salat adalah muqaddimah kata para ulama. Dan ini diperkuat dari riwayat, beberapa riwayat dari para sahabat Nabi SAW yang langsung berdoa tanpa salat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kalau antum ada di mobil, lagi bingung nih, gitu loh. Mas Waze bilang ke kanan, Mas Google bilang ke kiri, bingung antum, gitu loh. Ya udah antum istikharah, dan antum nggak perlu turun, jangan turun, jangan, antum baca doa dari mobil, gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah dosa seorang yang memotong video ceramah tanpa izin Ustadz bersangkutan? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, Innamal majalisu bil amana au kama qala. Sesungguhnya majelis itu dibangun di atas sifat amanat. Artinya tidak boleh disebarkan, tidak boleh dibawa keluar kecuali dapat izin dari pihak-pihak yang bersangkutan. Nggak boleh, karena itu amanat. Oleh karena itu kalau kita ingin sebarkan, hendaknya kita minta izin terlebih dahulu, apalagi dipotong. Karena dipotong itu mungkin niat kita baik, tapi karena mungkin kita baru belajar atau belum tahu ilmunya, bisa jadi justru akan kontraproduktif karena terpotong dan intinya tidak tersampaikan, justru buat salah paham. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama, dan kita kasih udzur kepada saudara-saudara kita yang melakukan hal tersebut, mungkin mereka nggak tahu. Jadi sekali lagi, dalam ilmu, hadirin, buat diri kita harus berusaha idealis, kita harus berusaha bertakwa kepada Allah semampu kita dan evaluasi diri. Tapi buat orang lain, kedepankan husnudzon, baik sangka sama orang dan kasih udzur. Faltamis li akhika sab'ina udzra, kata para ulama. Kasih udzur sebanyak 70 kali kepada saudara Anda. Jadi mungkin nggak tahu, mungkin khilaf dan seterusnya. Dan kalau udah terlanjur, antum tarik atau minta izin sama ustadznya. Allah ta'ala alam.
Ustadz, pertama kenapa sih? Kenapa sih? Katanya pacaran itu dilarang, tapi kebanyakan yang pacaran ujungnya happy ending, bahkan sampai menikah. Kedua, kalau itu dilarang Allah dan Allah nggak ridho, kenapa mereka mesti berjodoh dan bahagia? Ketiga, mohon nasihat Ustaz. Iya, hadirin ya. Tenang, sabar. Tenang, kita kasih udur, mungkin beliau belum tahu. Iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa yang kebanyakan yang pacaran happy ending? Sudah research atau belum? Sudah meneliti atau belum? Bahkan sampai menikah. Menikah kan nggak jaminan happy ending. Menikah itu nggak jaminan happy ending. Jadi gini loh, kan jangan cepat-cepat menjudge seseorang, baik just negatif atau yang seperti ini. Intinya gini, kalau Allah haramkan pasti ada side effect, pasti nggak bagus. Baik kita tahu hikmahnya maupun kita nggak tahu. Baik Allah buka pada detik itu juga atau Allah tutup dan mungkin kita baru sadar 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dan seterusnya. Jadi kalau Allah larang sesuatu pasti ada masalah. Kalau kita lihat dia happy ending, kan kita lihat dari luar. Kita lihat kan dari cover. Don't judge the book from the cover. Jangan menilai sebuah buku dari covernya aja. Udah dibaca belum tuh bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dan sekali lagi, kecenderungan di dunia itu sandiwara. Annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu permainan sandiwara. Saya ingin tanya kepada antum. Antum nih, ketika kesini, qadarullah berantem sama istri. Ya namanya juga pasangan, berantem keras gitu loh. Sampai banting-bantingkan handphone, istri banting handphone antum, antum banting handphone istri. Padahal dua-duanya kreditannya antum yang bayar. Jadi karena emosi. Akhirnya dua-duanya hancur. Begitu sampai di sini ketemu komunitas antum sama teman-teman pengajian. Terus ditanya, gimana kabar antum? Baik. Kira-kira antum jawab apa? Baik. Gimana istri? Semua baik kan? Antum jawab apa? Baik. Udah baik udah deh. Sandiwara udah dunia deh. Antum gak akan ceritakan masalah antum ke orang lain. Antum ingin tampil perfect. Atau nggak usah antum, kita nih. Kita ingin tampil perfect di depan orang. Kita nggak mau ngebuka aib kita, apalagi pemimpin, apalagi suami. Jarang suami curhat. Itu istrinya udah curhat habis habis 2 kotak tisu, tanya sama suaminya, gimana Pak rumah tangga Bapak? Alhamdulillah baik gitu. Padahal kemarin istrinya baru curhat ke ustadz yang sama misalnya. Nggak mau dibuka udah. Nah, sebagaimana kita nggak mau buka aib kita, orang lain nggak mau buka aibnya. Gitu aja udah. Orang lain nggak mau buka aibnya. Tapi Allah yang menjelaskan aturan main di dunia. Setiap maksiat pasti ada masalah. Pasti udah. Nggak mungkin enggak. Maksiat pasti ada masalah. Itu kaedah. Kaedah yang disepakati oleh seluruh para ulama. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Nabi bersabda kebohongan, dan kebohongan maksiat itu pasti nyeret ke kefajiran berikutnya. Dan begitu juga dengan pacaran. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita camkan kalau kita pengen ke Surabaya lalu salah start antum masuk ke tol Merak, antum nggak akan sampai ke Surabaya karena startnya salah, startnya keliru. Nah begitu juga
mungkinkah kita mendapatkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dunia akhirat kalau startnya salah arah? Susah, kecuali muter balik. Muter baliknya itu dengan cara apa? Taubat kepada Allah. Bisa sih, tapi dua-duanya harus taubat. Tapi kalau tetap kekeh dengan konsep demikian, nggak bisa udah. Ini udah salah arah. Salah naik pesawat udah. Salah naik kereta, nggak mungkin sampai. Kecuali kalau dia cut di sana, dia taubat kepada Allah, dia turun dan dia ganti arah. Terus yang berikutnya, bedakan antara ridho dan kehendak. Allah menghendaki ya, menghendaki. Ini udah capek nih hadirin. Habis. Airnya udah habis juga. Ya, kasih udur, tenang. Panitia udah capek, antum nggak boleh ketawain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah menghendaki adanya maksiat, tapi Allah nggak ridho. Jazakallahu khairan. Jadi Allah menghendaki maksiat, tapi Allah nggak ridho dengan maksiat tersebut. Kenapa demikian? Karena ada hikmah yang lebih besar daripada satu maksiat yang dilakukan oleh anak manusia. Itu yang ngambil ibrohnya jutaan orang. Yang ngambil ibroh dari kehidupan Fir'aun itu jutaan bahkan miliaran orang. Allah nggak ridho dengan perbuatan Fir'aun yang mengklaim jadi Rabb, wa ana rabbukumul a'la. Tapi Allah kehendaki. Ya udah di ACC udah, kalau Anda mau gitu deh. Agar apa? Agar hikmah lebih besar. Dan itu bisa. Jangankan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim ya. Di kehidupan kita aja kita terima konsep itu. Banyak kasus kita menghendaki sesuatu tapi kita nggak ridho untuk apa? Untuk maslahat yang lebih besar. Seorang dokter ketika ada pasien yang kakinya sudah putus, maka dia putuskan untuk operasi amputasi. Dokter benar berkehendak untuk mengamputasi pasien itu, benar. Apalagi misalnya suatu ketika yang jadi pasien ayahnya sendiri. Dok, ini ayah dokter loh dok. Dokter mau potong kakinya? Iya, saya berkehendak mau potong kakinya. Ayah loh, iya saya tahu ayah saya. Ridho dok? Enggak ridho. Siapa yang ridho? Tapi harus saya putuskan, karena kalau saya nggak amputasi, ini ngejalar nih gitu loh. Jadi semua sepakat ada perbedaan antara kehendak dan ridho. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah takdir. Jadi kalau alasannya demikian ya nggak usah pacaran, zina juga ada gitu loh. Zina ada. Gay juga ada, tapi Allah nggak ridho. Lagi-lagi kenapa mereka mesti berjodoh dan bahagia? Siapa yang bilang bahagia? Kan belum tahu ya. Artinya jangan cepat-cepat menyimpulkan. Allah yang mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Surat Thaha ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, dari mengingatku, dari syariatku, dia akan hidup dengan sengsara. Itu firman Allah. Sekarang nih pertanyaannya, kita lebih percaya dengan casing yang kita lihat atau ayat yang kita baca gitu aja deh. Casing yang kita lihat dia bahagia, padahal dia melakukan kemungkaran. Ayat yang kita baca menyatakan waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari aturanku, mengingatku, dia akan hidup sengsara, nggak mungkin bahagia. Kita tinggal pilih, kita lebih percaya sama siapa. Dan semua di dunia ini sandiwara hadirin. Kan antum tahu sendiri, orang yang dinobatkan orang paling lucu di dunia dan diklaim oleh sebagian pihak orang paling bahagia di dunia, meninggalnya kenapa? Bunuh diri.
bunuh diri. Antum tahulah siapa orang tersebut, nggak perlu saya sebutkan namanya. Bunuh diri. Dan semua shock loh. Semua dunia entertainment shock. Karena orang berpikir ini orang paling lucu sedunia dan paling bahagia sedunia. Bunuh diri. Itu menunjukkan bahwa jangan menilai dari apa yang kita lihat. Antum harus lebih percaya firman Allah. Kita harus lebih percaya firman Allah daripada penampakan yang ada di hadapan kita. Nggak mungkin bahagia. Karena bahagia itu dengan beribadah, beriman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, dan pacaran kita tahu amal soleh atau bukan. Barang siapa yang beramal soleh dalam kondisi beriman, laki-laki maupun wanita, baru kami berikan dia kehidupan yang bahagia. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mengampuni kekhilafan saya dalam mengisi kajian ini. Dan kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada kesalahan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.